Dalam sejarah pemikiran Islam, sedikit sekali kelompok yang mengalami kesalahpahaman sedalam Murji'ah. Nama Murji'ah sendiri sering dijadikan label untuk menyudutkan, bahkan dijadikan tuduhan untuk melemahkan lawan debat. Padahal jika kita lihat baik-baik, Murji'ah lahir bukan sebagai pembangkang, tetapi sebagai penyeimbang di masa penuh kekacauan politik. Untuk memahami kenapa mereka disalahpahami, kita harus kembali pada latar sejarahnya. Yang pertama, ketika politik membelah umat. Murji'ah muncul pada masa ketika umat Islam sedang terbelah oleh 3 tragedi besar: Perang Jamal, Perang Siffin, dan tragedi terbunuhnya Khalifah Utsman. Saat itu, pertanyaan yang mendominasi bukan bagaimana sholat, tetapi siapa yang kafir, siapa yang berdosa besar, dan siapa yang harus dihukum. Kelompok Khawarij menuduh pelaku dosa besar sebagai kafir. Kelompok lain membalas dengan tuduhan serupa. Suasana menjadi panas, penuh saling mengkafirkan. Dalam situasi ini, Murji'ah hadir dengan satu prinsip sederhana. Urusan iman seseorang, biarkan Allah yang menilai. Jangan kalian menjadi hakim. Tetapi justru sikap inilah yang membuat mereka disalahpahami. Yang kedua, prinsip utama Murji'ah, yakni menunda penghukuman. Kata Murji'ah berasal dari irja, yang artinya menunda atau menangguhkan keputusan. Mereka berpendapat orang Islam yang berdosa besar tetaplah muslim, bukan kafir. Penilaian akhir tentang pelaku dosa dikembalikan kepada Allah. Keimanan tidak gugur hanya karena kesalahan yang dilakukan manusia. Dalam bahasa modern, kita bisa menyebutnya asas praduga masih beriman. Namun, di mata lawan-lawannya, sikap seperti ini tampak seperti terlalu lembut, terlalu toleran, terlalu memaafkan. Akibatnya, Murji'ah dituduh sebagai kelompok yang membela pelaku dosa. Padahal tidak demikian. Yang ketiga, mengapa mereka disalahpahami? Kesalahpahaman utama datang dari anggapan bahwa Murji'ah mengajarkan iman itu cukup di hati, amal tidaklah penting. Ini tidak benar. Yang mereka maksud adalah amal itu merupakan konsekuensi iman, bukan syarat eksistensial iman. Artinya, iman itu bisa lemah, bisa cacat, bisa buruk, tapi tidak hilang hanya karena satu dosa. Di zaman di mana Khawarij menganggap dosa sebagai penghapus iman, prinsip ini dianggap terlalu longgar sehingga mudah disalahartikan. Yang keempat, Murji'ah dijadikan label politik. Banyak penguasa memanfaatkan istilah Murji'ah sebagai alat propaganda. Siapapun yang terlalu lembut terhadap pelaku dosa, maka pihak politik akan menuduh dasar Murji'ah. Contoh, jika seseorang berkata, jangan cepat mengkafirkan kelompok lain, maka langsung dicap, itu Murji'ah. Jika berkata, kita serahkan urusan iman kepada Allah, maka orang seperti itu akan dicap Murji'ah. Padahal bukan itu maksud Murji'ah,
Tetapi karena istilahnya mudah dipakai sebagai alat politis, reputasinya menjadi buram. Yang kelima, mereka mengutamakan stabilitas sosial. Murji'ah percaya bahwa cepat mengkafirkan orang itu sangatlah berbahaya karena bisa mengancam nyawa, memecah umat, membuka pintu kekerasan, membuat agama menjadi alat kekuasaan. Mereka memilih jalan tengah. Selesaikan persoalan iman di hadapan Allah, sementara kita fokus menjaga persatuan di dunia. Sayangnya, prinsip kehati-hatian semacam ini dianggap sebagai sikap lemah oleh kelompok yang keras dan literal. Yang keenam, konsep iman. Mereka tidak dipahami. Murji'ah membagi iman menjadi ikrar hati, 2. Pengakuan lisan. Mereka tidak mengatakan bahwa amal tidak penting. Justru mereka menegaskan amal itu menguatkan iman. Amal itu menyempurnakan iman. Amal baik menambah kualitas iman. Bedanya, bagi Murji'ah, kesalahan seorang muslim tidak otomatis membatalkan iman yang ada dalam hatinya. Konsep ini sulit diterima pada masa konflik yang penuh emosi. Yang ketujuh, mereka tidak punya satu sosok pemimpin besar. Berbeda dengan Asy'ariyah atau Mu'tazilah yang punya tokoh-tokoh kuat, Murji'ah terdiri dari berbagai cabang kecil. Tidak ada figur tunggal yang menjelaskan ajaran mereka secara sistematis, membela mereka dari fitnah, menuliskan karya besar mewakili pemikiran mereka. Akibatnya, pemikiran Murji'ah lebih banyak dibentuk oleh tuduhan lawan, bukan oleh penjelasan mereka sendiri. Yang kedelapan, Murji'ah dan kesalahpahaman zaman modern. Kesalahpahaman itu terbawa hingga hari ini. Ketika seseorang mengingatkan, jangan mudah mengkafirkan, maka ia sering dicap, kamu Murji'ah, kamu meremehkan dosa, kamu liberal. Padahal faktanya Murji'ah tidak pernah melegalkan dosa. Yang mereka lakukan hanya menolak mengkafirkan atas dasar dosa. Dalam dunia modern yang penuh konflik identitas, sikap kehati-hatian seperti ini justru lebih relevan. Apa yang bisa kita ambil dari Murji'ah? Murji'ah mengingatkan kita bahwa menghakimi iman orang lain itu bukan urusan kita. Allah lebih mengetahui isi hati. Persatuan umat lebih penting daripada berdebat keras. Menghindari mengkafirkan adalah bentuk kasih sayang, bukan kelemahan. Kesalahan seseorang tidak menghapus seluruh kebaikannya. Dan yang paling penting, tidak semua kelompok yang disalahpahami itu sesat. Kadang mereka hanya dilihat dari kacamata yang salah. Murji'ah mengajarkan bahwa menunda penghakiman bukan berarti membela dosa, tetapi membela kerukunan umat.